semua, Om Swastiastu. Kembali lagi di channel YouTube aku, Kadek Vanessa Apriliani. Di sini Nesa bakal jelasin ke kalian apa sih itu polip, dan di sini Nesa bakal jelasin dua jenis polip. Nah, untuk itu langsung saja simak videonya. Oke. Baik, di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian apa sih itu polip. Polip itu merupakan kondisi tubuh jaringan abnormal pada saluran sistem pernapasan hidung ataupun sinus. Jaringan ini terasa lembut dan tidak bersifat kanker. Meski begitu, polip yang berukuran besar tidak boleh diabaikan. Karena kenapa? Karena polip seperti ini bisa menyumbat saluran hidung sehingga menimbulkan berbagai keluhan, mulai dari keluhan hidung tersumbat, berair ataupun pilek, kesulitan bernapas hingga terganggunya indera penciuman ataupun perasa. Sementara itu, kebanyakan kasus polip ini yang masih kecil tidak menimbulkan gejala. Ada pula beberapa faktor yang memicu resiko polip hidung. Yang pertama adalah adanya alergi sinusitis yang diakibatkan oleh jamur. Yang kedua adalah adanya penyakit asma yang menyebabkan penyempitan pada saluran udara. Yang ketiga adalah orang yang memiliki kekurangan vitamin D. Nah, yang terakhir adalah faktor genetik ataupun mengalami peradangan pada pembuluh darah. Penyebab polip hidung. Sebenarnya hingga saat ini penyebab polip hidung belum diketahui secara pasti. Karena kenapa? Karena tumbuhnya penyakit polip ini kemungkinan merupakan hasil dari inflamasi akibat alergi, infeksi, asma ataupun kelainan sistem kekebalan tubuh. Sebagian besar kasus polip ini lebih sering terjadi pada orang dewasa. Ada pula beberapa gejala polip hidung. Seseorang yang mengidap polip hidung biasanya mengalami beberapa gejala seperti sakit kepala, hidung berair ataupun ingusan dan tersumbat, adanya rasa gatal di sekitar mata, sering terjadinya bersin-bersin ataupun flu, sakit pada gigi dan rahang atas. Sebenarnya gejala polip hidung ini hampir menyerupai yang namanya flu ataupun pilek. Selain itu, gejalanya pun akan menghilang dalam hitungan hari. Namun, aku saranin ke kalian untuk langsung berkonsultasi ke dokter agar tidak terjadi bahaya yang mengancam diri kalian sendiri. Biasanya, orang yang terkena polio hidung dapat tumbuh ketika terjadi peradangan pada lapisan saluran hidung ataupun dinding sinus. Pemicu tumbuhnya polip hidung adalah banyak, seperti karena infeksi sinus, rinitis, alergi, ataupun faktor keturunan. Benjolan lunak yang terbentuk dari tetesan air mata hidungnya tidak ganas. Keluhan yang terjadi karena polip hidung biasanya dirasakan jika ukuran polip ini sudah cukup besar. Polip yang besar dapat menghalangi aliran udara yang masuk ke rongga hidung dan sinus. Akibatnya, udara tidak dapat mencapai area penciuman di bagian atas rongga hidung dan fungsi penciuman pun jadi berkurang ataupun hilang. Ada pula langkah pencegahan dari penyakit polip ini. Walau perbedaan polip dan sinus ini agak mendasar ataupun sama, pencegahan kedua ini hampir sama juga, teman-teman. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai langkah untuk mencegah penyakit polip ini. Antara lain, yang pertama, rajin mencuci tangan dengan air sabun. Nah, yang kedua adalah mengurangi kontak mata dengan orang yang sedang flu. Yang ketiga adalah hindari hal-hal yang bisa memicu alergi seperti asap rokok, debu maupun polusi udara. Dan yang terakhir adalah untuk mencegah polip ini adalah mengurangi yang namanya penggunaan AC maupun kipas angin pada saat malam hari. Karena kenapa? Karena artikel yang pernah aku baca, menggunakan kipas angin ataupun AC merupakan salah satu penyebab awal kita terkena penyakit polip ini. Nah, setelah tadi aku jelasin tentang polip hidung, sekarang aku akan jelasin tentang polip pulpa atau yang sering kita sebut dengan polip gigi. Polip gigi ini terjadi ketika pulpa pada gigi yang berlubang mengalami iritasi ataupun infeksi pada bakteri.
Polip pulpa umumnya hanya menyerang satu gigi, tapi kadang juga bisa muncul pada beberapa gigi. Kondisi ini biasanya terjadi pada anak-anak atau remaja dan sangat jarang sekali dialami oleh orang dewasa. Ada beberapa penyebab munculnya polip gigi ini. Yang pertama adalah gigi berlubang hingga menyebabkan banyaknya struktur gigi yang hilang, terutama pada bagian enamel gigi. Yang kedua adalah gigi berlubang yang tidak diperbaiki sehingga pulpa pada gigi terpapar oleh bakteri. Yang ketiga, gigi yang patah akibat cedera hingga membuat pulpa gigi terbuka. Selain yang aku sebutin tadi, ada pula yang penyebabnya yaitu perubahan pada struktur gigi. Perubahan ini terjadi akibat hormon estrogen dan progesteron serta reaksi alergi pada gigi juga dapat memicu terbentuknya polip pulpa pada gigi. Nah, ada beberapa cara untuk mencegah yang namanya polip pulpa ini adalah dengan menjaga kesehatan area mulut dan gigi. Caranya yang pertama adalah menjaga kesehatan gigi dengan cara menyikat gigi 2-3 kali dalam sehari. Yang kedua adalah membersihkan sisa makanan yang terdapat pada sela-sela gigi. Yang ketiga adalah berkumur dengan antiseptik untuk mencegah timbulnya plek pada gigi. Nah, tidak hanya berkumur pada antiseptik saja, kalian juga bisa berkumur dengan air garam. Nah, tujuan dari berkumur air garam ini adalah untuk mencegah bau, selain itu juga mencegah plek dan mengurangi bakteri yang terdapat pada mulut kita. Dan yang terakhir adalah memeriksa gigi secara rutin ke dokter gigi. Semoga tips dari aku bermanfaat untuk kalian. Ada beberapa metode pengobatan dari polip pulpa ini, yaitu pengangkatan pulpa tanpa mengangkat bagian akar. Prosedur ini dilakukan bila polip tidak mempengaruhi pulpa di dekat akar gigi ataupun area gigi yang terkena pulpa ini. Nah, perawatan saluran akar gigi bila pertumbuhan akar gigi tidak matang. Dan yang paling efisien yaitu mengoperasi ataupun mencabut gigi agar mencabut akar gigi. Prosedur ini biasanya diikuti dengan pemasangan gigi palsu. Baik, sekian dari video tadi. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, mohon di-subscribe ya. Jangan lupa like dan komennya juga. Oke, thanks. Om Santi 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 Om. Dadah!